Sama dengan Meridian Group dan juga Kemenkes, ini bisa dilakukan. Dari Meridian Group tentu core bisnis kita bukan di bidang kesehatan. Core bisnis dari Meridian Group sesungguhnya kita di bidang edukasi, memberikan sumber daya, pengembangan sumber daya manusia, dan juga sosialisasi. Ya, bersyukur dengan platform yang kami punya, kami bisa reach out jutaan orang yang ada di Indonesia. Dan semoga dengan apa yang kami punya bisa kami kontribusikan dan bisa membantu Kemenkes mengachieve hal-hal yang memang sudah direncanakan menuju Indonesia sehat. Kesehatan satu hal yang pastinya paling penting, dan mungkin di akhir kata saya kasih pantun aja kali ya biar kita semangat ya. Jalan-jalan ke Sibolga. Jangan lupa mampir ke pasar pagi. Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Mari kita jaga supaya masa depan kita lebih baik lagi. Yeay. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Bersama kita wujudkan Indonesia lebih sehat. Indonesia Bapak Akbar Christopher Sundarasa. Dan kami mohon juga berkenan untuk Bapak Menteri Kesehatan untuk maju ke depan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Kementerian Kesehatan dengan PT Meridian Indonesia. Baik, kami persilakan untuk melakukan penandatanganan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kerjasama yang telah disepakati dalam nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan PT Meridian Indonesia mengangkat tentang peningkatan upaya kesehatan dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Coba 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, terima kasih. Kami ngobrol-ngobrol aja Pak. Emang lihat gambarnya. Oke. Meninjau rumah sakit di IKN. Saya mau kasih pesan buat yang datang di IKN. Jalan ke IKN, jangan lupa lihat taman. Ada di balik taman terlihat istana. Jadi siang ini kita tanda tangan nota kesepahaman dengan PT Meridian. Presiden sudah kerja di sana. Bentar lagi menterinya dipanggil buat rapat di sana. Ada 4 rumah menteri yang sudah jadi. 2 udah jadi beneran, itu Pak Budi Karya sama Pak Budi. Yang ketiga yang sudah jadi tinggal masuk mebelnya, udah mulai masuk, itu Menteri Kesehatan. Yang keempat adalah Menteri Menpan RB. Jadi yang lainnya menterinya nggak mau rumahnya selesai di Bapak. Jadi Meridiannya jangan lupa ke kantor di KM. Jadi Bapak Ibu ada yang sekalian, Bu Meri dan tim dari Meridiana, Pak Sekjen, Bu Enda, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Meri udah, saya bangga sekali kalau Ibu Meri udah ngomongnya begitu. Karena kesehatan itu yang penting menjaga kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit. Kalau udah sampai sakit udah telat. Harusnya kita nggak ada seorang pun yang pengen sakit sebagus-bagus dari rumah sakitnya, hebat-hebatnya dokternya, alatnya canggih, obatnya maju, nggak mau ada yang sakit. Kita maunya hidup sehat, jauh lebih murah dan lebih produktif. Nah, untuk bisa hidup sehat itu harus diajari. Bahasa Ibu Meridian harus ada literasi kesehatan, terutama untuk penyakit-penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian atau penyakit-penyakit yang paling banyak mengganggu kesehatan, sehingga kita bisa menghadapinya dengan benar, bisa mencegahnya dengan benar. Nah, kebetulan itu penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian banyak, atau misalnya tadi apa, jantung, stroke, cancer, itu penyakit yang sifatnya kronis. Kronis itu sebelum dia wafat saja kena lama waktunya, puluhan tahun. Jadi kita punya waktu cukup panjang sebenarnya untuk mengobati. Kita punya waktu yang cukup banyak untuk memperbaiki kondisi organ dan tubuhnya kita yang sakit. Jadi nggak mungkin tuh misalnya orang ujuk-ujuk, Pak dia ujuk-ujuk meninggal kena stroke. Ya itu ada penyebabnya.
nggak mungkin tiba-tiba ada plak yang masuk ke kepala. Itu pembentukan plak itu tahunan gitu. Orang kena serangan jantung pasti udah ada masalah darah tinggi sama diabetes sejak lama. Orang kena cancer, kalau yang meninggal itu karena udah lama cancernya nggak terdeteksi. Kalau dia ketahuinya cepat, itu harusnya bisa ditangani dengan teknologi sekarang. Itu sebabnya mesti diedukasi, mesti ada literasinya mengenai kesehatan, terutama penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian yang tinggi. Nah, untuk mengedukasi itu, sesudah saya lihat ini butuh bersama-sama, butuh inklusif, butuh membangun gerakan. Karena kalau kan nggak akan kekejar, karena mesti diedukasikan seluruh masyarakat. Butuh sosial media. Karena misalnya sekarang ini polio, penyakit yang sudah ratusan tahun ada, penyakit zaman bahula nih, zaman kuno banget, tiba-tiba keluar lagi gitu. Dan orang polio itu kadang-kadang orang juga nggak tahu, oh polio nggak apa-apa deh. Polio itu kalau kita jalan-jalan ke dulu waktu Indonesia masih miskin itu, ada pengemis kan yang kakinya cacat, tangannya gimana, itu polio. Kayak gitu. Kan kita nggak pengen anak-anak kita gitu. Dan itu udah ada vaksinnya. Kemarin outbreak vaksin yang keluar di Instagram kan, termasuk teman-temannya Ibu Nadia bilang, wah ini vaksin polio, memasukkan apa, makhluk hidup ke dalam, sebaiknya hati-hati, tanya BPOM dulu. Ya ini udah puluhan tahun vaksin ini diberikan, sudah. Cuma kan buat teman-teman yang muda, dia nggak pernah mengalami, nggak pernah keluarganya mengalami, dia kan nggak ngerti kan, terpengaruhi dia. Jadi secara literasi kemudian yang menang malah yang ngaco. Ya kasihan anak-anak kita. Sama seperti COVID dulu. Lah kalau divaksinasi nanti ada apa makhluk-makhluk asing dimasukin, apa segala macam gitu kan nggak ilmiah banget, tapi orang kok percaya. Karena sekarang literasi itu udah berubah, orang baca itu WA, sosial media, TikTok, Instagram bergeser dari yang tadinya baca dari media, dari sekolah, dari orang tua itu mulai geser. Jadi saya tidak bilang ke teman-teman di Kementerian Kesehatan, yuk kita harus membangun literasi kesehatan gaya baru. Karena dengan gaya lama udah nggak cocok lagi nih. Dulu kan pakai layar tancap, klopek capir, itu kan udah nggak cocok. Mesti rubah dengan gaya baru. Masuk TikTok, mudah-mudahan. Rubah dikit, remaja masuk Instagram. Nah, orang-orang tua rambut putih masuk Facebook. Itu kan Rambut putih. Kalau dulu zamannya dulu, kalau yang anak muda kita mau kita kirim broadcast message kasih line. Kalau remaja sama dewasa yang masih muda-muda 30 kasih WhatsApp. Kalau 50 ke atas kasih BlackBerry Messenger. Gitu kan juga gitu. Itu kan caranya kita menyebarkan, mengedukasi masyarakat itu perlu diubah. Jadi saya terima kasih karena saya beberapa kali ikut pengalaman kan dulu kan harus nulis di koran. Nulis nggak ada komen. Ikut podcastnya Meridiana, semuanya komentar. WA saya penuh gitu kan. Aduh bapak didik anak begini ya, cara gini. Jadi saya mikir, waduh, kalau dulu oplak majalah paling banyak orang tuh Kompas 300.000. Mungkin kalau podcastnya Meridiana saya nggak tahu berapa juta. Nanti itu lebih dari Kompas. Kita lihat YouTube-nya Kemenkes aja udah 2,7 juta, kan kita lebih powerful dibandingkan media formal. Tergantung bagaimana kita mengatur penampilannya, penyampaiannya. Jadi bukan hanya undermine rekan-rekan media, bukan hanya kedokteran, dokter rumah sakit yang ini kok. Media juga mesti mengalami transformasi. Kalau enggak nanti kayak saya waktu itu punya toko Aquarius kemudian berubah jadi Spotify.